Shin Tae-yong puji Marcelino Ferdinand setinggi langit bisa menjadi pemain terbaik di Asia seperti Son Heung-min. Saksikan ulasannya di sini. Di tengah ketertarikan klub-klub Liga 1, Nathan Choyaon masuk radar tim promosi Eredivisie. Lihat dan saksikan ulasannya di sini. Ketar-ketir, media Vietnam ngeri lihat skuad timnas Indonesia U17, terkuat untuk Piala Dunia. Nova Arianto panggil 9 pemain keturunan, jangan lewatkan dan lihat di sini. Diiming-imingi gaji fantastis? Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes kembali didekati Udinese. Coba rayu lewat gaji, lihat ulasan dan videonya sampai selesai. Shin Tae-yong puji Marcelino Ferdinand setinggi langit bisa menjadi pemain terbaik di Asia seperti Son Heung-min. Saksikan ulasannya di sini. Nama Marcelino Ferdinand kian bersinar di kancah sepak bola internasional. Gelandang muda timnas Indonesia ini mendapat pujian dari pelatih kepala Shin Tae-yong, yang bahkan menyebutnya memiliki potensi untuk mencapai level permainan bintang Korea Selatan, Son Heung-min. Marcelino baru saja mencetak sejarah dalam laga melawan Arab Saudi pada 19 November 2024. Pemain berusia 20 tahun ini mencetak 2 gol yang mengantarkan kemenangan timnas Indonesia. Shin Tae-yong, yang berbincang dalam sebuah program YouTube Korea Selatan bersama MC Lee Kyung-kyu. Tak ragu mengungkapkan kebanggaannya terhadap pemain hasil binaan Persebaya Surabaya itu. Marcelino Ferdinand, aku pilih dia untuk masuk timnas Indonesia sejak berusia 17 tahun, sekarang dia sudah berumur 20 tahun. Benar, dia cetak 2 gol, ujar Shin Tae-yong. Shin Tae-yong melihat Marcelino sebagai pemain dengan kepercayaan diri tinggi dan semangat muda yang besar. Menurutnya, mentalitas dan keberanian yang dimiliki Marcelino adalah modal penting untuk berkembang di level internasional. Dia tingkat percaya diri tinggi, berani, dan energi semangat mudanya sangat tinggi. Saya pikir anak ini bisa sukses, ujar Shin. Lebih lanjut, Shin Tae-yong bahkan menyampaikan keyakinannya bahwa Marcelino memiliki peluang untuk menjadi pemain kelas dunia seperti Son Heung-min. Saya pernah bilang ke dia, kamu punya kesempatan untuk bisa menjadi pemain berkelas seperti Son Heung-min. Tambah pelatih asal Korea Selatan itu, Marcelino kini bermain untuk Oxford United di Inggris, setelah sebelumnya membela KMSK Deinze di Belgia. Namun, perjalanan di Eropa tidak selalu mulus. Shin Tae-yong menilai kepindahan Marcelino ke Belgia sempat membuat perkembangannya terhambat. Dia sempat stuck ketika bergabung dengan klub Belgia, KMSK Deinze. Tapi sekarang, dengan performanya kemarin, saya rasa dia masih bisa bertumbuh menjadi pemain yang lebih baik ke depannya, kata Shin. Debut Marcelino bersama timnas Indonesia terjadi pada Januari 2022 saat melawan Timor Leste. Sejak saat itu, ia menjadi pemain andalan dan berhasil mencatat berbagai prestasi, termasuk menjadi pemain termuda Indonesia yang mencetak gol di Piala Asia 2023. Keberhasilan Marcelino di berbagai turnamen internasional membuatnya mendapat perhatian dari pengamat sepak bola global. Bahkan, mantan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, turut mengagumi bakat Marcelino saat Indonesia tampil di Piala Asia U23 2024. Meski masih berjuang untuk mendapatkan tempat di skuad utama Oxford United, performa gemilangnya bersama timnas Indonesia telah membuka mata pelatih klubnya. Nama Marcelino pun mulai masuk dalam daftar susunan pemain, memberikan harapan besar bagi masa depannya di kompetisi Eropa. Dengan usia muda dan potensi besar, Marcelino Ferdinand memiliki peluang untuk mengukir sejarah sebagai salah satu pemain terbaik Asia, mengikuti jejak Son Heung-min. Kini, semua mata tertuju padanya untuk melihat bagaimana ia akan mengembangkan karirnya di level tertinggi. Gimana pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Di tengah ketertarikan klub-klub Liga 1, Nathan Choyaon masuk radar tim promosi Eredivisie. Lihat dan saksikan ulasannya di sini. Nathan Choyaon saat ini belum menemukan klub baru setelah dilepas oleh Swansea pada 30 Juni 2025. Saat ini, kabar baik datang ketika sebuah klub promosi dari Eredivisie mulai mengamati pemain berusia 23 tahun ini. Setelah kontraknya di Swansea City diputus meskipun masih ada 1 tahun tersisa, Nathan kembali ke Belanda. Berdasarkan unggahan di media sosialnya, ia terlihat berlatih secara mandiri di Belanda meskipun belum memiliki tim baru. Beberapa klub Liga 1 juga menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Nathan, termasuk Bayangkara FC dan Bali United. Chief Operating Officer Bayangkara FC, Sumarji, menyatakan pada akhir April bahwa mereka akan menyambut baik kehadiran Nathan jika ia bersedia bergabung dengan tim mereka. Sumarji juga menanggapi banyaknya pemain diaspora timnas Indonesia yang saat ini belum memiliki klub. Semua tergantungnya, ungkap Sumarji, kalau memang itu memungkinkan dan mereka mau bergabung bersama kami, ya kami senang. Ada beberapa pemain tapi kami belum tahu perkembangannya seperti apa, tambahnya. Saat ini, di tengah kabar ketertarikan dari klub-klub Liga 1, Nathan juga dilaporkan sedang dipantau oleh klub Eredivisie, Telstar. Kabar ini diungkap oleh seorang penggemar Telstar di media sosial X. Kronenburg,
yang menyatakan bahwa Nathan Choyaon masuk dalam radar klub tersebut. Dalam gosip di Indische Keuken, ada spekulasi bahwa Nathan Choyaon dalam radar Telstar, tulisnya, bebas kontrak dari Swansea, 23 tahun, bek kiri tengah dan bek kiri, tambahnya. Jika rumor ini terbukti benar, Nathan tidak perlu beradaptasi lagi dengan lingkungan sepak bola di Belanda. Ia merupakan lulusan Akademi Excelsior dan telah bermain di sana sejak level U17 hingga tim senior. Selama karirnya di Swansea, Nathan juga sempat dipinjamkan ke Heerenveen selama 6 bulan. Telstar sendiri adalah klub promosi Eredivisie untuk musim 2025 hingga 2026 setelah berhasil mendapatkan tiket promosi melalui playoff musim lalu. Menurut kalian gimana? Apakah Nathan cocok main di Liga Belanda? Ketar-ketir, media Vietnam ngeri lihat skuad timnas Indonesia U17, terkuat untuk Piala Dunia. Nova Arianto panggil 9 pemain keturunan, jangan lewatkan dan lihat di sini. Media Vietnam, Soha VN, ngeri lihat skuad timnas Indonesia U17. Menurutnya, 34 pemain yang dipanggil ke pemusatan latihan, TC, timnas Indonesia U17 akan menciptakan skuad terkuat untuk Piala Dunia U17 2025. Pelatih timnas Indonesia U17, Nova Arianto, memang sudah memanggil sebanyak 34 nama untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Latihan bersama itu akan berlangsung pada 7 Juli hingga 10 Agustus 2025. Dalam daftar pemain yang dipanggil ke TC Timnas Indonesia U17, ada 9 nama baru yang menarik perhatian. Mereka adalah talenta muda Indonesia yang berkarir di luar negeri atau abroad. Ke-9 pemain itu adalah Feike Muller, Willem de Tilburg, Belanda, Eizar Jacob, Sydney FC, Australia, Lionel de Try, Città de Palermo, Italia, Floris de Pakter, Telstar, Belanda, Noha Pohan Simangunsong, NAC Breda, Belanda, dan Jona Gasseling, FC Emmen, Belanda. Kemudian, ada Azadin Ayub, Elverum SC, Norwegia, Deston Hope, Telstar, Belanda, dan Nicholas Indram Josund, Rosenborg SK, Norwegia. Menurut Soha VN, nama-nama ini akan membuat skuad Garuda Asia lebih kuat dari sebelumnya. Timnas Indonesia panggil skuad terkuat yang belum pernah ada sebelumnya untuk persiapan keputaran final Piala Dunia. Tulis Soha VN, belum lagi pemain-pemain yang sudah tidak asing ikut dipanggil oleh Nova Arianto. Di antaranya, ada Evandra Florasta, Iputu Panji Apriawan, hingga Fabio Azkairawan. Pemusatan latihan ini merupakan bagian penting dari persiapan skuad Garuda Muda menuju Piala Dunia U17 2025. Turnamen itu akan berlangsung di Qatar pada 3 hingga 27 November 2025. Timnas Indonesia U17 akan satu grup dengan Brasil, Honduras, dan Zambia di grup Haji di fase grup. 2 tim teratas serta 8 tim peringkat ketiga terbaik berhak untuk memastikan tiket ke babak 32 besar Piala Dunia U17 2025. Pendapat kalian gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Diiming-imingi gaji fantastis? Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes kembali didekati Udinese. Coba rayu lewat gaji, lihat ulasan dan videonya sampai selesai. Kapten Timnas Indonesia, Jai Itzes, kembali didekati Udinese. Kali ini, klub Italia itu coba rayu Jai Itzes lewat gaji. Udinese janjikan Jai Itzes gaji yang cukup menarik. Akankah Jai Itzes luluh dan akhirnya meninggalkan Venezia? Udinese ternyata belum menyerah untuk menggait Jai Itzes dari Venezia. Klub berjuluk Zebrate itu masih mencari pengganti Jacob Bijol yang hengkang ke Leeds United. Jai memang menjadi pemain yang paling santer untuk menggantikan peran itu. Udinese sempat mundur dari perburuan karena tak kunjung mendapati kesepakatan dengan Venezia. Akan tetapi, baru-baru ini Udinese kembali mengejar tanda tangan Jai. Menurut laporan Tutto Udinese, ada pertemuan antara klub dan perwakilan Jai untuk membahas kesepakatan gaji. Pada hari Senin, 30 Juni, ada pertemuan dengan perwakilan pemain itu, di mana manajemen Udinese mengajukan tawaran finansial awal kepada pemain itu, tulis laporan Tutto Udinese. Saat ini masih ada jarak sehubungan dengan permintaan bek tengah Venezia tersebut, tetapi kedua belah pihak yakin dapat menemukan titik temu di tengah, sambung laporan tersebut, setelah ada kesepakatan. Dengan Jai Venezia, Udinese baru akan mencari cara untuk merayu Venezia. I Lagunari, julukan Venezia sendiri meminta 10 juta euro, sekira 191 miliar rupiah, untuk biaya kepindahan Jai. Udinese, setelah mencapai kesepakatan dengan Itzes, akan memulai negosiasi dengan Venezia yang meminta 10 juta untuk pendaftarannya, tulis laporan Tutto Udinese. Namun demikian, Udinese tampaknya tidak akan dengan mudah memenuhi permintaan itu. Negosiasi dengan Venezia akan dilakukan demi menekan biaya transfer Jai Itzes. Sementara itu, pindah ke Udinese merupakan langkah yang baik bagi Jai. Sebab, bek timnas Indonesia itu berkesempatan untuk kembali bermain di kasta teratas Liga Italia pada musim 2025 hingga 2026. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.